Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai program linier. Program linier itu apa? Program linier adalah salah satu cara atau metode untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bentuk linier. Contohnya seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Contohnya ini ada masalah yang pertama ya. Seorang anak harus memakan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 2 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 3 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan paling sedikit 12 unit vitamin A dan 8 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama Rp500 per butir dan tablet keduanya Rp1.000, maka agar pengeluaran minimum, hitunglah banyak tablet pertama yang harus dibeli. Jadi di sini kita lihat masalahnya adalah kita harus mengetahui pengeluaran minimum. Pengeluaran minimum. Nah, ini adalah salah satu nilai optimum. Jadi nilai optimum itu bisa minimum, bisa maksimum. Nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum, tergantung dengan konteks soalnya. Bisa maksimum, bisa minimum ya. Untuk di soal atau di masalah yang pertama ini adalah minimum. Oke. Kita coba dulu dengan membuat model matematikanya. Untuk membantu, mari kita buat tabel untuk membantu membuat model matematikanya dulu ya. Baik, kita coba dulu buat tabelnya. Baik, ini tabelnya. Kita baca dari atas ya. Pertama yang harus kita lakukan untuk masalah program linier, untuk memudahkan kita lihat dulu nih, apa yang ada di terakhir. Kalimat terakhir itu biasanya berisi fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu biasanya ada X, ada Y. Nah, ini kita lihat nih. Di kalimat terakhirnya, jika harga tablet pertama dan tablet kedua. Berarti kemungkinan besar tablet pertama dan tablet kedua ini adalah variabelnya atau nilai X dan Y-nya. Berarti kita masukkan ke tabel dulu. Berarti ada tablet pertama, atau kita tulisnya begini aja. Tablet pertama, lalu di sini ada tablet keduanya ya. Lalu yang di sini adalah vitaminnya. Ada vitamin A, lalu ada juga vitamin B. Kita buat garis dulu. Ada vitamin A, ada vitamin B. Nah, kita mulai baca lagi dari atas. Seorang anak tabel pertama mengandung 2 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B. Tablet pertama ya, 2 vitamin A, 2 vitamin B. Tablet kedua ada 3 vitamin A, ada 1 vitamin B. Begitu ya. Lalu dalam satu hari anak itu memerlukan paling sedikit 12 unit vitamin A. Paling sedikit berarti minimum ya. Minimum adalah 12 dan vitamin yang B minimum 8 unit. Nah, kalian kalau bingung ininya, kita sambil berpikir nih. Ini kan paling sedikit itu 12. Jadi bisa lebih dari 12 kan ya? Bisa lebih dari 12. Atau sama dengan 12 paling sedikit. Kalau paling banyak berarti
kurang dari 12. Kurang dari sama dengan 12. Seperti itu. Lalu yang paling bawah di sini adalah harganya diketahui nih, harganya untuk yang tablet pertama adalah 500, untuk tablet yang kedua adalah 1000. Itu ya, ini untuk tabelnya untuk membantu memudahkan. Lalu kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah karena di sini untuk minimum, nilai minimum yang kita cari, berarti fungsi tujuannya adalah minimum dari fx, y. Kenapa x, y? Nanti di sini ada x, ada y. Kita lihat yang ditanya adalah pengeluaran, berarti yang kita lihat harganya ya. Ada 500 x tablet pertama ditambah 1000 y. Ini tentunya x adalah tablet yang pertama dan y adalah tablet yang kedua ya. Ini yang tablet pertama, ini tablet kedua. Oke. Lalu kita lihat. Kita tentukan fungsi syaratnya. Dengan syaratnya apa? Ini, dalam satu hari anak itu memerlukan paling sedikit 12 unit vitamin A. Berarti dia karena makannya 2 tablet, berarti tablet pertamanya bisa mengandung 2, tablet keduanya bisa mengandung 3 unit vitamin A, tapi harus lebih dari 12. Berarti kita tinggal tulis aja nih. Syaratnya adalah 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12. Jadi jumlah dari 2 unit vitamin A yang ada di tablet pertama dan 3 unit vitamin A yang ada di tablet kedua itu minimal adalah 12 unit. Lalu yang kedua, dari yang vitamin B-nya paling sedikit 8 nih. Berarti 2x ditambah y lebih dari sama dengan 8. Lalu jangan lupa x itu lebih dari sama dengan 0, y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematikanya nih. Ini adalah model matematikanya. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang model matematikanya. Nah, ini kita tentukan dulu model matematikanya seperti ini. Jika sudah didapatkan model matematikanya, kita gambar daerah tersebut ke dalam grafik. Yang pertama, kita tentukan dulu bentuk grafiknya. Kita mulai dari garis yang pertama dulu ya. Dari yang 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Kita buat tabel seperti ini dulu. Ya, kita buat tabelnya. Kita tentukan nilai ketika x, y-nya sama dengan 0. Ketika x-nya 0 dan ketika y-nya 0. Ketika x-nya 0, kita lihat nih. Ketika x-nya 0 berarti tinggal 3y sama dengan 12 kan ya. Berarti tinggal 12 dibagi 3, yaitu 4. Ketika y-nya sama dengan 0, y-nya yang sama dengan 0 nih. Berarti kita yang ini kan sama dengan 0. Berarti tinggal ini 2x sama dengan 12. Berarti tinggal 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Sehingga kita punya titik yang pertama 0,4, yang kedua 6,0. Kita simpan dulu. Kita ke yang kedua. Yang kedua ada 2x plus y lebih dari sama dengan 8. Kita gambar tabel seperti yang tadi. Tabel ini untuk menentukan nilai x ketika y-nya sama dengan 0 dan nilai y ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x-nya 0, ininya 0 nih berarti y-nya tinggal 8. Ketika x-nya 0, y-nya 8 ya. Ketika y-nya yang 0, tinggal 2x. Tinggal 2x sama dengan 8 kan, berarti tinggal 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah
4. Berarti titik untuk yang ini adalah 0,8 dan 4,0. Selanjutnya kita tinggal menggambar pada diagram Cartesius. Ya, selanjutnya kita buat diagram Cartesiusnya ya. Ini yang pertama adalah garis yang pertama dulu nih. 2x plus 3y lebih dari 12. Titiknya ada 0,4. X-nya 0, y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 sini. 0,4 berarti ada di sini 0,4. Lalu 6,0. 6,0 berarti X-nya 6, Y-nya 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 ya. Kita buat garisnya dulu. Ini adalah garis untuk yang pertama. Yaitu 2X plus 3Y lebih dari 12. Lalu yang kedua adalah 0,8. Untuk yang 2x plus y, untuk persamaan yang kedua 0,8, x-nya 0, y-nya 8. X-nya 0, y-nya 8. Di sini ada di 4, 5, 6, 7, 8. 8 ada di sini ya. Oke, lalu 4,0. 1, 2, 3, 4. 4 ada di sini, 8 ada di sini. Kita buat garisnya. Garisnya gini ya. Nah, selanjutnya itu kan untuk garis yang pertama ini adalah garis yang tadi 2x plus 3y. Nah, ini yang 2x plus y lebih dari 8. Gitu ya. Lalu kita tentukan daerahnya. Gimana cara menentukan daerahnya? Ada dua cara. Yang pertama, cara pertama kita uji dengan 0,0. Uji dengan 0,0. Yang pertama dulu ya, misalnya 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Kita masukkan 0,0, berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 12. Ini kan 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Berarti 0 lebih dari sama dengan 12. Ini berarti salah ya pernyataannya. Salah. Berarti titik 0,0 ada di sini, dia nilainya salah, maka kita arsir yang salah. Kita arsir yang salah. Nih, kita arsir. Lalu sekarang titik yang kedua. Garis yang kedua maksudnya. Garis yang kedua adalah 2x plus y lebih dari sama dengan 8. Kita lagi dengan 0,0 lagi. X-nya 0, Y-nya 0. Lebih dari sama dengan 8 ya. Ini 0 lebih dari 8. Ternyata ini juga salah. Karena 0 itu kan lebih kecil. 0,0 ada di sini. Berarti daerah yang ada titik 0,0-nya itu salah. Jadi kita arsir yang salah. Lalu yang ketiga dan keempat kita punya X-nya lebih dari 0. Berarti daerah yang X-nya negatif juga salah. Lalu daerah yang Y-nya negatif juga salah. Sehingga kita temukan bahwa daerah penyelesaiannya adalah yang ada di sini ya. Di sini. Oke, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua kita bisa lihat kalau dia A-nya untuk per tidak samaannya AX plus BY lebih dari atau kurang dari, ini nanti sama aja. Untuk AX plus BY, kalau A-nya positif, A-nya lebih dari 0 ya. Kalau A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, maka apabila yang ditanya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan maka
daerah penyelesaiannya, HP-nya itu ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Nah, kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan C, ini C misalnya, bisa berapa aja C-nya, itu berarti nanti HP-nya ada di sebelah kiri. Nah, gitu. Sekarang kita lihat nih, tidak sama yang pertama, A-nya udah lebih dari 0 kan ya. Nah, ini berarti daerah HP-nya ada di sebelah kanan, karena lebih dari, maka di sebelah kanan. Yang kedua juga, A-nya udah lebih dari 0 ya, udah positif, ada di sebelah kanan, berarti ada di sebelah kanan, maka HP-nya adalah yang di sini HP-nya. Lihat, ini tandanya menghadap ke kanan, berarti yang ke sebelah kanan, menunjuk ke kanan ya. Oke. Tutup cara yang kedua. Sip. Sekarang kita tentukan titik-titiknya. Di sini ada 4 titik yang harus kita uji ya. Ini titik A kita misalkan, ini titik B, ini titik C. Jadi ada 3 titik. Nah, titik-titik ini kita hitung berapa sih sesuai dengan fungsi tujuannya. Ya, tadi fungsi tujuannya adalah kita tulis dulu fx, y sama dengan 500x ditambah 1000 y gitu ya. Untuk yang titik yang pertama kita sudah tahu nih, titiknya adalah 0,8. Titik A-nya, titik C-nya kita udah tahu di sini tadi 6 ya. Di sini tadi 6, berarti 6,0. Untuk titik yang B, kita cari dengan substitusi eliminasi atau SPLDV kemarin tuh. Kita harus cari nilai X dan Y-nya. Caranya gimana? Caranya kita gunakan substitusi eliminasi. 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 2X ditambah Y sama dengan 8. Kita eliminasi 2X-nya ya, dikurangi jadi 2Y sama dengan 12 dikurangi 8, 4. Berarti Y-nya sama dengan 2. Lalu kalau Y-nya sama dengan 2, kita pakai persamaan yang kedua ya. Berarti 2X ditambah Y-nya adalah 2. Berarti 2X ditambah 2 sama dengan 8. Berarti 2X-nya sama dengan 8 dikurang 2, 6. Berarti X-nya sama dengan 3. Sehingga titik B-nya kita dapatkan 3,2. Baru kita ke fungsi tujuannya. Yang ditanya adalah fx, y-nya adalah 500x ditambah 1000y. Tadi titik yang A-nya adalah 0,8, titik yang B-nya adalah 3,2, titik yang C-nya adalah 6,0. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Mulai dari yang A. Berarti 500 dikali 0 ditambah 100, 1000 ya, bukan 100 ya, 1000 dikali 8. Hasilnya adalah 8.000. Lalu yang kedua, 500 X-nya adalah 3 dikali 3 ditambah 1000, Y-nya adalah 2. Berarti sama dengan, ini 1500 ditambah 2000 ya. Hasilnya adalah 3500. Betul. Lalu yang ketiga adalah 6,0. Berarti 500 dikali 6 ditambah 1000 dikali 0 sama dengan 3000 ditambah 0 ya. Jadi langsung aja 3000. Nah, lalu yang ditanya tadi adalah minimum di sini. Yang ditanya adalah minimum. Yang minimum yang mana? Yang minimum yang ini. Yang minimum ini. Nah, kita tanya lagi. Yang ditanya dengan soal apa? Yang ditanya dengan soal? Yang ditanya oleh soal adalah banyak tablet pertama yang harus dibeli agar pengeluaran minimum. Jadi,
Di sini agar pengeluaran minimumnya adalah 3.000 dan yang ditanya adalah banyaknya tablet pertama. Banyaknya tablet pertama tadi yang X ya. Jadi banyaknya tablet pertama yang harus dibeli agar pengeluaran minimum tadi pengeluaran minimumnya 3.000, tapi yang ditanya banyak tabletnya adalah 6. Seperti itu ya, itu untuk contoh soal yang pertama. Iya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada buku jenis A, harga belinya adalah 2.500, dijual dengan harga 5.000 per buah. Sedangkan buku jenis B yang harga belinya 5.000, dijual dengan harga 6.000 per buah. Seorang pedagang mempunyai modal 2.500.000 dan kiosnya dapat menampung paling banyak 600 buah buku. Tentukan keuntungan maksimum dari penjualan buku tersebut. Ya, baik. Ini kita coba bikin tabel lagi seperti yang tadi. Tentunya kita boleh tentukan dulu pasti X dan Y-nya dulu. X dan Y-nya kita tentukan ya. Kita lihat di kalimat terakhir, keuntungan maksimum dari penjualan buku. Pasti kita bicaranya X-nya adalah buku yang jenis A, dan yang Y pasti buku jenis B. Karena udah diketahui. Kalau sudah, kita buat tabelnya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Tadi yang di sini adalah buku jenis A. Yang di sini adalah buku jenis B. Kayak gitu ya. Lalu kita lihat harga belinya yang diketahui. Di sini harga beli. Kita singkat ya karena bikin tabelnya kecil. Harga belinya adalah yang A adalah 2.500. Harga jualnya berarti ada harga beli, ada harga jual gitu ya. Harga belinya adalah 2.500 untuk yang A. Harga jualnya 3.000. Yang B, harga belinya adalah 5.000. Harga jualnya adalah 6.000. Lalu modal itu ke harga jual atau harga beli? Iya betul, harga beli ya. Modalnya adalah 2.500.000. 2.500.000 berarti maksimalnya adalah 2.500.000. Berarti paling banyak 2.500.000, maka tandanya adalah kurang dari 2.500.000. Ya, kita perbesar lagi tabelnya. Kemudian kiosnya hanya dapat menampung 600 buah. Jadi buku A dan buku B ini maksimal 600 buah. Paling banyak nih, ada kata paling banyak. Berarti maksimalnya adalah 600 buah. 600 buah nih buku B, maksimalnya adalah 600 buah. Oke. Sekarang kita tentukan model matematikanya.
Ya, saya bagi-bagi karena supaya terlihat. Kita buat model matematikanya. Kita mulai dengan fungsi tujuannya adalah maksimum. Berarti yang kita cari adalah nilai maksimum dari f x, y. Nah, ini kita lihat keuntungan. Keuntungan itu berarti kan harga jual dikurang harga beli. Maka kita tambahkan satu lagi di sini di tabelnya adalah keuntungannya. Kita tambahkan untuk keuntungan. Keuntungan. Gitu ya, keuntungan. Nah, atau K aja deh. Kalian tulisnya yang lengkap ya, tapi ya. Ini hanya contoh aja. Keuntungannya adalah harga jual dikurang harga beli. Berarti ini 500, di sini 1000. Oke, hebat. Sekarang ini berarti X-nya adalah 500X ditambah dengan 1000Y. Jadi buku A keuntungannya 500, buku B 1000. Syaratnya apa? Nah, syaratnya kita lihat satu persatu. Tadi buku A sama buku B paling banyak adalah 600. Berarti X ditambah Y paling banyak adalah 600. Lalu modalnya adalah berkaitan dengan harga beli. Berarti yang kedua ini ya, 2500X 2500X ditambah 5000Y kurang dari sama dengan 2.500. Nah, ini boleh kita bagi dengan 100 supaya lebih sederhana lagi. Kita bagi dengan 100. 0 berkurang 2, 0 berkurang 2, 0 berkurang 2. Lagi, kita bagi lagi ya. Kita bagi lagi dengan ini, dengan 5. Ini dibagi 5 jadi 5. Ini dibagi 5 jadi 10, ya kan? Ini dibagi 5 jadi 5. Wah, masih bisa lagi nih. Kita bagi 5 lagi, ini jadi 1. Kita bagi 5 lagi, ini jadi 2. Kita bagi 5 lagi, ini jadi 1. Berarti ini tinggal X saja. Ini tinggal 2Y. Kurang dari sama dengan, ini tinggal 1. Sama 0-nya 3. Berarti tinggal 1000. Oke, gitu ya. Lalu, kita tuliskan. Berarti ini kita rapikan ya. Syaratnya adalah model matematikanya. Jadinya syaratnya di sini ya. Atau kita ulang tulis model matematikanya. Ini kita jadi model matematikanya tadi yang pertama adalah nilai maksimumnya adalah ini yang kita jadikan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah ini. Ya, gitu ya. Kemudian yang menjadi syaratnya adalah yang sudah kita cari tadi. Ini yang tadi yang pertama, ini yang kedua. Oke. Dengan syaratnya adalah tadi ada X plus Y kurang dari 600 dan X plus 2Y kurang dari 1000. Jangan lupa X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah model matematikanya. Ya, kemudian gambarnya bagaimana? Ini model matematikanya kita simpan ya. Sekarang kita buat gambarnya. Ini buat batas, kita garis dulu. Baik, untuk gambarnya kita mulai dari persamaan yang pertama adalah X plus Y kurang dari 600. Itu berarti
nanti kita dapatkan nilai XY-nya adalah, kita buat tabel seperti tadi. X-nya 1000 berarti di ya, kita mulai buat grafiknya seperti ini ya. Contohnya, yang pertama dulu nih, ada 0,600 di sini 0. 600-nya kita misalkan di sini 100, 200, 300, 400, 500, 600. Di sini ya 600-nya. 0,600 berarti ada di sini. Yang 600,0 berarti 100, 200, 300, 400, 500, 600. Di sini 600-nya. Berarti kita buat garis untuk yang pertama. Untuk yang pertama di sini. Ini adalah garis X plus Y kurang dari sama dengan 600 nanti ya. Lalu yang kedua ada 0,500. 0,500 berarti X-nya 0, Y-nya 500. Ada di sini berarti ya. Lalu Y-nya adalah, ini 0 ya. Ini 0 nih. Berarti 1000,0. 1000,0, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000-nya di sini. Berarti kita hubungkan titiknya. Ya, ini adalah untuk yang keduanya, yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 1000. Lalu kita selidiki ya. Nih, kita pakai cara yang kedua, Y biar cepat ya. Untuk memudahkan, ini X-nya, A-nya yang di depan X ini, X-nya udah positif. Berarti karena ini kurang dari 0, berarti dia HP-nya ada di sebelah kiri garisnya. Ini garis yang pertama ada di sebelah kiri, berarti ada di sebelah sana. Di sebelah sana ya. Berarti sebelah kanannya adalah bukan HP. Kita arsir. Yang kedua juga X-nya sudah positif nih. X-nya positif. Ini AX udah positif. Kalau ini min, kita harus positifin dulu. Ini juga karena udah positif, jadi langsung kita lihat ini tandanya ke kiri. Berarti yang sebelah kiri garis yang kedua ini adalah yang HP. Berarti yang kanannya bukan. Yang bukan kita arsir. Itu. Lalu syaratnya yang ini sudah, yang ini sudah. Sekarang yang ini. X lebih dari 0 berarti bukan yang sebelah sini. Y lebih dari 0 berarti bukan yang bawah. Sehingga HP-nya adalah yang di sini, daerah HP-nya. Daerah HP-nya adalah ini. Sehingga yang ditanya titik maksimum berarti titiknya ada di sini. 1, 2, 3. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Kita tentukan titik B-nya dulu ya, karena titik B-nya kita belum tahu. Caranya dengan substitusi atau eliminasi. X plus Y sama dengan 600 dan X plus 2Y sama dengan 1000. Itu ya. Kita eliminasi X-nya. Sehingga Y dikurang 2Y tinggal min Y sama dengan min 400. Sehingga Y-nya adalah 400. 400 ya, pakai titik kalau 400. Kita substitusi ke sini. Jadi X ditambah Y-nya tadi adalah 400 sama dengan 600. Berarti Y-nya, X-nya, bukan Y-nya ya, X-nya adalah 600 kurang 400, 200. Sehingga titik B-nya adalah, iya betul, 200,400. Lalu kemudian kita tinggal masukkan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 500x ditambah 1000 y. Oke, titiknya ada titik A,
yaitu ini ya, 0,500. Titik yang B adalah yang barusan kita cari, 200,400. Titik yang C adalah 600,0. 600,0. Bisa ya tentukan titiknya ya, X, Y. X-nya 600, Y-nya adalah 0. Kita mulai hitung ya. Ini sama dengan 500 kali 0 ditambah 1000 dikali 500. Berarti dia 500.000 ya. Ini 500.000. Yang ini 500 dikali 200 ditambah 1000 dikali 400. Oke. Jadi sama dengan, ini tutup kurung. Ini sama dengan 10.000. 100.000. Ini sama dengan 100.000 ditambah 400.000. Sama dengan 500.000 ya, 500.000. Kemudian yang C, 600 dikali dengan kebalik 500x, x-nya adalah 600 ditambah 1000 dikali 0. Oke. Sama dengan 500 kali 600 adalah 300.000. Tambah 0 langsung aja ya. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Maksimumnya kita udah dapat. Kita lihat soalnya yang ditanya apa nih? Keuntungan maksimum penjualan buku tersebut. Jadi keuntungan maksimumnya adalah, kita tulis. Jadi keuntungan maksimumnya 500.000, karena di sini ada 500 dan ada 300. Yang paling besar adalah yang 500. 500.000 rupiah, seperti itu. Jadi begitu ya untuk menentukan nilai optimum dari suatu masalah linear atau program linear. Ini ada dua cara. Contoh dari yang maksimum ataupun yang minimum. Terima kasih untuk kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.